warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustina Sari. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, LPTK Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya melakukan uji kinerja untuk pengambilan video pembelajaran dengan materi teks persuasi di kelas 8. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ketua Kelas Fauzan, Ibu Cinta untuk memimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fauzan. Ya, semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya Ibu minta kalian menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada para pejuang yang telah memperjuangkan tanah air kita. Ya, Ibu minta kalian untuk berdiri sejenak, nyanyikan lagunya dengan hikmat ya. Silakan berdiri. Berdoa
sudah. Ibu lihat semua siswa kelas 8 hadir semua ya, 16 orang. Itu artinya kelas 8 tidak ada yang sakit? Tidak. Kalau tidak ada yang sakit artinya masih semangat? Kita dalam kondisi apapun harus bersemangat, terutama dalam menuntut ilmu. Iya, pasti. Hebat sekali. Nah, tadi kita sudah berdoa, kemudian tadi kita juga sudah menyanyikan salah satu lagu nasional, kemudian ibu juga sudah memeriksa kehadiran kalian. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang coba perhatikan salin dia yang ada di depan. Coba diperhatikan. Struktur apa yang kalian lihat di salin dia di depan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Resi. Itu struktur teks persuasi, Bu. Ya, betul sekali. Yang ada di salin dia di depan itu merupakan struktur dari teks persuasi, yang mana materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan, Bella. Struktur dan kaidah pembahasan teks persuasi, Bu. Ya, benar sekali. Ya, tepuk tangan untuk Bella karena masih ingat. Ya. Nah, kemudian hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ya, yang pastinya tentang teks persuasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Ya, silakan Ugi bisa dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama dengan berdiskusi serta didik mampu menelaah struktur teks persuasi dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi serta didik mampu menyajikan teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks persuasi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Dan yang kedua, peserta didik ya, atau kalian ya peserta didik, kalian mampu menyajikan sebuah teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya dengan benar. Ya, itu tujuannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya lagi. Apa manfaat dari kita mempelajari sebuah teks persuasi? Siapa yang tahu manfaatnya? Ya, silakan Netizen. Mengajak pembaca untuk melakukan atau mendahului sesuatu. Iya, benar sekali. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu atau biasa yang disebut dengan post test. Ya. Post testnya akan Ibu berikan melalui WA grup mata pelajaran kelas 9. Ibu akan mengirimkan tautannya. Silahkan kerjakan soal post test pretestnya dari awal sampai selesai dengan cepat dan tepat. Silakan.
ya. Dari jawaban yang sudah terkumpul melalui kiriman Ibu, siswa yang mendapatkan jawaban semua benar yaitu atas nama Wela. Tepuk tangan dulu untuk Wela. Terima kasih untuk Wela. Ya. Nah, hari ini kalian diminta untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks persuasi dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan. Ya, kalian diminta untuk membuat sebuah proyek, yaitu menuliskan sebuah teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya dengan benar, sehingga dia menjadi sebuah teks persuasi secara utuh. Ya. Baik, sebelum kita memulai menelaah dan membuat sebuah proyek, yaitu menulis teks persuasi, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok ini sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Ya, kelompok 1 terdiri dari Resi dan kawan-kawan, kelompok 2 terdiri dari Ugi dan kawan-kawan, kelompok 3 terdiri dari Fitri dan kawan-kawan, dan kelompok 4 terdiri dari Fauzan dan kawan-kawan. Ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajar. Ya. Silakan kalian pahami dan kalian diskusikan bahan ajar yang tadi Ibu bagikan bersama kelompok kalian. Sekarang diskusikan bahan ajarnya. Dalam itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu seperti pengantar atau penyampaian, misalnya tentang isu atau topik yang ada terdapat 4. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajukan, yang keempat contoh. Silakan diskusikan bahan ajarnya ya. Bicara terkait isu yang dibahas pada bagian ini, dikemukakan juga sejumlah fakta yang Pernyataan ajakan itu berisi seperti dorongan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat atau tersirat. Dan penegasan kembali. Gimana? itu ada beberapa. Pertama ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajukan. Sudah selesai mendiskusikan dan memahami bahan ajarnya? Kalau sudah, silakan coba Ugi. Materi apa yang kalian baca tadi, Gi? Tentang cara menelaah struktur teks persuasi dan langkah-langkah menulis teks persuasi, Bu. Iya, benar sekali ya. Inilah yang menjadi inti pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya, setiap kelompok Ibu minta untuk menyimak video, yang mana video ini akan menampilkan mengenai tentang tata cara menelaah dari sebuah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, dan yang kedua video tentang cara menyajikan sebuah teks persuasi. Silakan saksikan videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi kelas 8. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu?
menelaah berdasarkan strukturnya. Ya. Kemudian Ibu akan menayangkan lagi sebuah video mengenai langkah-langkah atau cara menyajikan sebuah teks persuasi sehingga menjadi sebuah teks persuasi secara utuh. Silakan kembali disimak. Kalian pasti pernah membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, bukan? Hal itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu membuat teks persuasi. Tulis itu betul-betul tidak melebar, jadi fokus pada apa yang kita bicarakan. Nah, contoh kerangka dari tadi, ya, topiknya tadi tentang pendidikan. Pendidikan adalah modal pembangunan. Selanjutnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, ya, sekian penjelasan tentang menyusun teks persuasi. Ya, silakan belajar lebih dalam. Ya, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ya, kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya sudah menyimak video tadi. Bagaimana? Apakah kalian memahami video tadi? Memahami. Ya, alhamdulillah kalau kalian semua memahami isi dari video tersebut. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau yang biasa disebut lembar kerja peserta didik. Ya. Ya, silakan kalian secara berkelompok untuk mengamati dengan sesama lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan tadi. Di dalam LKPD tersebut terdapat soal yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian berdiskusi. Ini yang kedua rangkaian argumen suara dan yang ketiga Zahra dan yang keempat saya sendiri. Untuk batas waktu, bagaimana kita sepakati? 30 menit cukup? Cukup. Baik, mulai sekarang dikerjakan LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Di sini saya akan membagi tugas. Dalam satu kelompok bisa berbagi tugas ya. Misal ada yang bertugas menelaah bagian pengenalan isunya. Kemudian ada yang bertugas menelaah rangkaian argumennya. Silakan berbagi tugas. Di sini saya akan membagi tugas untuk materi ini. Pengenalan isu akan dikerjakan oleh Adi. Ya. Rangkaian argumen akan dikerjakan oleh Dida. Dan teman-teman, saya akan memberikan tugas pengenalan isu. Saya sendiri yang mengerjakan rangkaian argumen Sawitri, kegiatan ajakan Fitri, penegasan kembali yang dikerjakan oleh Rizky. Ya, bagus. Silakan lanjutkan diskusinya. Kita akan supaya struktur teks persuasi kita nantinya sarapan. Jadi nanti yang mengerjakan mengenal isunya itu Nadia, rangkaian argumennya nanti Dewi, terus pernyataan ajakannya nanti Fajan, dan penegasan kembali nanti saya. Kita diskusikan sama-sama supaya dapat jawaban yang tepat. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Gimana kalau satu dapat kesulitan?
sudah telaahnya, silakan lanjutkan menyajikan teks persuasi berdasarkan topik yang sudah kalian pilih. Ya. Tiga, bagaimana? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, silakan periksa kembali. Ya. Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Apakah sudah sesuai dengan telaahnya? Kemudian lagi, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penyusunan sebuah teks persuasi? Silakan diperiksa kembali. Diskusikan bersama kelompoknya. Ini di sini penggunaan huruf kapitalnya sudah benar. Ya. Namun sayangnya di sini kurang benar. Silakan lakukan penyuntingan kembali hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ini ada yang belum diberi tanda titiknya tadi. Ya, apakah langkah-langkahnya sudah sesuai? Hasil telaahnya sudah sesuai belum? Silakan disunting kembali, diperiksa kembali. Kelompok 3, bagaimana? Ada kesalahan? Kurang titik, Bu. Oh iya, akan dibenarkan ya. Kelompok 4, apa ada kesalahan? Silakan dilakukan perbaikan. Jadi rangkaian argumennya udah benar, pengenalan isunya udah benar. Ya. Terus penataan ajakannya, terusnya ini ada titiknya di sini. Ya. Saya tahu kalau udah selesai kalimat ini. Terus penegasan perbaliknya semuanya sudah benar. Teks persuasinya jelas lagi. Ya, jika sudah dilakukan pemeriksaan atau penyuntingan kembali, selanjutnya silakan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan
adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Analisis paragraf tersebut masuk ke dalam struktur penilaian isu. Kesimpulan, pada paragraf pertama adalah bagian dari penilaian isu. Rangkaian argumen, tanpa sarapan akan membuat sulitnya menerima pelajaran di sekolah. Sarapan juga dapat menjaga berat badan ideal. Pernyataan ajakan, marilah kita membahasakan hidup sehat dengan sayang. Ya, teks ulasannya, teks persuasinya silakan secara utuhnya. Kami yang menunjukkan hasil teks persuasi secara umumnya, waspada rokok meskipun sebatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan khas. Keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, Ibu minta kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, silakan Ugi. Hasil telaahnya sudah benar dan hasil tulisan teks persuasinya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasannya. Iya. Ya, silakan untuk kelompok 1 dipersilakan kembali duduknya ke kursinya masing-masing. Ya, dilanjutkan dengan kelompok 2, silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah struktur teks persuasi. Ini adalah hasil data analisis dan kesimpulan yang telah kami kerjakan. Dan di sini kami juga akan memperlihatkan contoh teks persuasinya secara utuh. Waspada rokok meskipun sebatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan tar. Keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Selain tar dan nikotin yang disebutkan di dalam kemasannya, sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 3 menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili? Ya, Tommy, silakan. Hasil telaahnya sudah benar Bu, dan hasil tulisan teks persuasinya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasannya Bu. Ya, terima kasih Tommy atas tanggapannya. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke kursi kelompoknya. Selanjutnya kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelas. Ya teman-teman, ini kami akan menunjukkan hasil telaah struktur teks persuasi yang akan dibacakan oleh Fitri. Struktur teks persuasi ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Contoh teks persuasi. Waspada rokok meskipun sebatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan tar, keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Selain tar dan nikotin yang disebutkan di dalam kemasannya, sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung dari 4 bahan kimia, di mana di antaranya beracun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 4 menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Saya Bu. Ya, silakan Bella. Hasil telaahnya sudah benar Bu, dan hasil tulisan teks persuasinya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasannya Bu. Ya, terima kasih Bella. Dan kelompok 3 dipersilakan untuk kembali ke kelompoknya. Yang terakhir kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya
teks persuasi yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Di sini kami akan menunjukkan teks persuasinya secara utuh. Waspada rokok meskipun sebatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan tar, keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernafasan. Selain tar dan nikotin yang disebutkan di dalam kemasannya, sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 40 bahan kimia, di mana 2 di antaranya beracun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 4. Terakhir kelompok 1 diminta menanggapi hasil kelompok 4. Siapa yang mau pilih? Ya, Bu. Ya, Resi. Hasil pelajarannya sudah benar, Bu, dan hasil perusahaan teks persuasinya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah bahasannya. Ya, terima kasih Resi. Silakan untuk kelompok 4 kembali ke kursinya. Kembali. Ya. Nah, sekarang semua kelompok sudah melaksanakan dengan baik, ya, dan sudah mampu untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks persuasi dan juga menghasilkan sebuah proyek, yaitu berupa sebuah teks persuasi berdasarkan topik yang sudah kalian tentukan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran ini. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang mana soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Kerjakan secara mandiri. Keempat, ya sudah ya. Silakan kumpulkan di meja kalian. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada
sini kita sudah mampu untuk menelaah struktur teks persuasi dan juga mampu membuat proyek, yaitu menulis teks persuasi berdasarkan langkah-langkahnya dan berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Iya, benar sekali. Itu tadi yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang sebelum ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya ibu akan menginformasikan mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai teks drama. Ya, jadi kalian siapkan di rumah dulu pelajari materi mengenai teks drama. Sebagai penutup, marilah kita membacakan doa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Silakan Fauzan untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fauzan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan apa yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu